Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku, adik-adikku, kita sudah masuk pada modul yang ke-6, yaitu teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Bani Umayyah. Pada pertemuan ke-6 ini, yang akan kita pelajari yaitu tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam yang berkembang pada masa Khilafah Bani Umayyah melalui pemikiran tokoh-tokoh besar ekonomi Islam yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ya. Jadi, pada kegiatan belajar yang pertama yaitu tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah, dan nanti kegiatan belajar yang kedua yaitu pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Dan yang harus kalian ketahui nantinya, kalian setelah mempelajari sesi ke-6 ini harus bisa menjelaskan biografi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ya. Jadi biografi Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu yang harus kalian pahami, dan nanti kalian diminta untuk menjelaskan biografi dari keduanya. Yang kedua, harus bisa menjelaskan kondisi sosiologis Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dan yang ketiga, harus bisa menjelaskan hasil pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dan yang keempat, bisa menjelaskan perbedaan pemikiran dari keduanya, yaitu antara pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ya, mudah ya, cuma ada 4 saja. Ya. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu pemikiran dari ekonomi Abu Hanifah. Nah, itu gambaran dari Abu Hanifah ya. Baik, yang pertama kita akan masuk pada biografi dari Abu Hanifah. Nama lengkap dari Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit bin Zulfa, lahir di kota Kufah, Irak. Ya. Nama lengkapnya yaitu Nu'man bin Thabit bin Zulha. Harus tahu ya, karena ini menyangkut tentang biografi seseorang. Kemudian lahir di kota Kufah di negara Irak. Ya. Lahir pada tahun 80 Hijriah, ya. 80 Hijriah atau 699 Masehi. Kemudian wafat 150 Hijriah atau 767 Masehi. Jadi umur berapa Abu Hanifah ini wafat? Pada umur berapa? Halo Anang, mana Mas Anang? Kok nggak ada gambarnya? Umurnya berapa Abu Hanifah wafat? Pada umur Loh, kok nggak ada yang tahu? 68. 68.
Kok bisa? Dari mana? 70 tahun. Sekitar 68 atau 69? 68 ya? 68, Ustaz. Kalau Masehi, ya. Kalau Hijriah? Kalau Hijriah, umur berapa? 70, Ustaz. Berapa? 70. 70 tahun ya. Kalau cara menghitungnya secara Hijriah, beliaunya umur 70 tahun. Kalau menghitungnya Masehi itu 68 tahun ya. Beliau sampai sekarang dikenal sebagai pendiri dari mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafiyah. Beliau ahli fikih dan juga muamalah. Beliau ahli fikih dan juga muamalah. Beliau kalau berdagang, sebelum matahari terbit, beliau sudah mensedekahkan dagangannya di awal pembukaan usahanya. Banyak sekarang yang meniru dari cara bermuamalah dari Abu Hanifah. Jadi misalkan kalian buka usaha warung, buka usaha restoran, sebelum matahari terbit, kalian harus mensedekahkan makanan hasil dari warungnya. Misalkan kalian buka soto, jadi sebelum matahari terbit kalian sudah mensedekahkan sotonya. Tutup. Harus sudah bisa mensedekahkan. Itu yang dilakukan oleh Abu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah itu sebelum membuka usahanya, dia sebelum matahari terbit sudah mensedekahkan apa yang dijadikan perdagangannya. Apa yang didagangkan sudah disedekahkan dulu. Ditiru oleh orang-orang sampai sekarang ya. Memang barokah ya. Memang barokah. Jadi kalau kalian ingin sukses dalam bidang bermuamalah, berdagang, apapun, diusahakan di awal sudah bisa mensedekahkan dagangannya sebelum matahari terbitnya. Paham ya? Jadi kalau dagang sapi terus sedekahkan satu sapi ya. Habis, Bangkrut. Ustaz. Jadi kalau buka warung, kalian sedekahkan satu bungkus lah, satu nasi kotak lah ya, sebelum matahari terbit ya. Kalau kalian jual cilok, tahu cilok ya? Cilok atau bakso, itu sebelum matahari terbit udah disedekahkan dulu kepada sekitarnya ya, sebelum berangkat sudah mensedekahkan dulu. Kalau buka warung, siapa yang datang pertama kali boleh digratiskan ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah ini juga terkenal sebagai tokoh rasional dalam pengembangan hukum Islam ya. Selain sebagai ulama, Abu Hanifah juga aktif dalam kegiatan perdagangan sehingga memahami betul praktek ekonomi secara langsung ya. Jadi kalau kalian ingin punya usaha yang barokah, tiru apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Hasilnya pasrahkan kepada Allah ya. Baik,
Sekarang masuk pada kondisi sosiologis Abu Hanifah. Tadi sudah biografi, sekarang kondisi sosiologisnya. Abu Hanifah hidup pada masa peralihan dari Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyah. Ya. Jadi pas masa peralihan dari Bani Umayyah menuju Abbasiyah. Itu kondisi sosiologisnya pada saat itu. Kemudian Abu Hanifah juga hidup pada masa perkembangan perdagangan internasional. Ya. Makanya paham betul Abu Hanifah ini. Kemudian juga Abu Hanifah hidup pada masa pertumbuhan kota-kota dagang Islam. Kemudian juga Abu Hanifah hidup pada masa munculnya kebutuhan hukum ekonomi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Makanya kalau hal muamalah, wah, sudah ngelontok katanya bahasa orang Jawa itu ngelontoknya Abu Hanifah. Saya juga pengagum beliau ya. Jadi tatkala membuka suatu usaha makanan, di awal pembukaan sebelum matahari terbit, kami sudah melakukan sedekah ya. Sedekah sebelum matahari terbit ya. Kemudian kondisi di atas itu mendorong lahirnya ijtihad ekonomi yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi di mana kita bertempat tinggal. Pada saat itu kondisinya dari Abu Hanifah. Itulah kondisi sosiologis yang mempengaruhi Abu Hanifah, ada 4. Pada saat itu peralihan dari Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyah. Kemudian perkembangan perdagangan internasional, pertumbuhan kota-kota dagang Islam, kemudian munculnya kebutuhan hukum ekonomi yang lebih kompleksnya. Jadi kalau dulu kan, kalau di zamannya jahiliyah kan masih ada riba biasa ya. Kemudian kita masuk pada hasil karya beliau. Hasil karya dari Abu Hanifah yang sangat terkenal itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang fikih al-akbar ya. Nanti coba searching ya di Google, di internet, kitab-kitabnya beliau yang 3 ini ya. Kemudian al-alim wa al-muta'allim ya. Al-alim wa al-muta'allim. Dan yang ketiga musnad dari Abu Hanifah. Nanti kalian bisa baca bahasa ini ya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab gundul. Bisa ya baca kitab kuning ya. Bisa boten nih, Halo. Insya Allah. Mbak Bella bisa ya. Oke. Karena kayak karya-karya beliau yang asli itu berbahasa Arab. Kemudian itu ketiga dari karya beliau. Dan yang keempat, apa hasil dari pemikiran beliau? Ada beberapa di antaranya yaitu badal, yaitu objek dari pertukaran. Abu Hanifah menekankan bahwa pertukaran harus dilakukan secara adil dan jelas alias transparan ya. Jadi prinsip utamanya adalah ada nilai yang setara. Kemudian tidak merugikan pihak yang lain. Terus yang kedua tentang riba. Abu Hanifah ini melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Apa sih tujuannya? Agar bisa menjaga keadilan ekonomi. Ya.
agar bisa mencegah eksploitasi. Kemudian yang ketiga yaitu urf, kebiasaan masyarakat atau budaya. Abu Hanifah menerima adat atau kebiasaan urf atau kebiasaan masyarakat atau budaya dari sekitar. Jadi Abu Hanifah ini menerima adat atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian yang keempat yaitu kepercayaan atau amanah. Aktivitas ekonomi harus dibangun atas dasar kejujuran. Harus dibangun atas dasar tanggung jawab. Harus dibangun atas dasar integritas. Ada yang tahu apa itu integritas? Halo, ada yang tahu? Apa integritas? Ada yang tahu, Mbak? Mas? Orang itu harus punya integritas. Apa integritas? Mbak Ajem. Anang mana ini? Anang ini? Anang Ma'ruf. Kok nggak ada orangnya? Mbak Iza, apa itu integritas? Konsisten. Apa integritas itu? Konsistensi. Iya, konsistensi antara pikiran, ucapan, sama perbuatan. Oke, antara ucapan dan perbuatan, antara batin dan zahir, ya, harus punya integritas kita, ya. Kalau kita hanya pandai ngomong, kalau kita hanya pandai berkata-kata saja, namun kita tidak pandai melakukan, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Jadi Allah itu di surat apa itu bertanya kepada manusia itu, kepada orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan atau lakukan? Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu itu disesuaikan dengan apa yang kita yakini selama ini, apa yang menjadi keyakinan kita harus lakukan. Bukan hanya di bibir saja, ya. Jadi harus antara batin, lesan, dan perbuatan harus sama, ya. Kalau tidak kita bisa melakukan hal itu, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alu. Jadi Allah itu sangat benci, Allah itu sangat marah kepada orang yang suka berkata-kata tapi tidak pandai melakukannya, ya. Cuma pinter ngomong, omong doang, ya. NATO itu no action, talk only, ya. Itu NATO, ya. No action, talk only, disingkat NATO, ya. Tidak ada actionnya, cuma pandai ngomong doang. Itu sangat dibenci oleh Allah, ya. Kemudian salam.
Akad salam diperbolehkan dengan syarat barangnya jelas, harganya disepakati terlebih dahulu, waktu penyerahannya ditentukan. Pernah ada yang belajar bab muamalah tentang bab salam? Pernah? Apa itu? Akad salam itu apa? Akad, terus? Akad salam itu gimana? Ada yang tahu? Transaksi jual beli Oke. barang dengan sistem pesanan. Oke. Terus gimana sistem pesanannya itu? Di mana pembelinya membayar lunas di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Oke, siap. Itu namanya akad salam. Jadi harus pinter, harus paham. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang tidak kita pahami ya. Lanjut. Kemudian yang keenam adalah akad jual beli. Jual beli ini harus memenuhi prinsip: 1, kerelaan, ya. 2, kejelasan objek. 3, tidak ada gharar, ya. Ada yang tahu gharar itu apa? Gharar? Ada yang tahu gharar apa? Gharar. Apa gharar? Kayak penipuan gitu, Ustaz. Penipuan. Jadi tidak boleh menjual barang dengan tipu-tipu, ya. Barangnya jelek dibilang baik, tidak boleh, ya. Kemudian macam-macam jual beli menurut Abu Hanifah ditinjau dari segi sifatnya. Ada yang pertama adalah jual beli sahih, ya, atau soheh, ya. Memenuhi seluruh syarat dari syariah yang ada dalam Islam. 2, jual beli ghairu sahih, yaitu tidak memenuhi ketentuan dari syariah Islam. Nanti contoh-contohnya kalian searching, ya. Kemudian ditinjau dari segi hubungan barangnya, ya. Ada 4 di sini. 1, jual beli muqayyadah. Muqayyadah ini pertukaran barang dengan barang. Kedua, jual beli syaraf, ya, pertukaran mata uang. Yang ketiga, jual beli salam, pembayaran di muka, ya, seperti tadi. Yang keempat, jual beli mutlak, jual beli umum menggunakan mata uang, ya. Istilah-istilah ini kalau kalian bingung langsung dicatat di searching, jadi nggak akan lupa lagi, ya. Kemudian ditinjau dari segi harga, ya. Ditinjau dari segi harga, ada akadnya namanya murabahah, ya. Harga pokok ditambah dengan keuntungan. Ada juga tauliyah, menjual sesuai harga beli, pakpok. Yang ketiga ada wadi'ah, menjual di bawah harga beli. Dan yang keempat, musawah, yaitu harga berdasarkan kesepakatan, ya.
Kemudian pandangan dari Abu Hanifah terhadap zakat, muzaroah, dan wakaf. Ya. Menurut Abu Hanifah, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan. Zakat menurut pandangan dari Abu Hanifah dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan. Dan yang kedua yaitu pengentasan dari kemiskinan. Itu menurut sudut pandang dari Abu Hanifah. Sedangkan muzaroah menurut Abu Hanifah yaitu kerjasama pertanian diperbolehkan dengan pembagian hasil yang jelas. Boleh. Banyak sekarang juru apa itu namanya ya? Juru tukang garap padi, garap jagung, terserah. Yang penting pembagiannya harus jelas ya. Wakaf menurut Abu Hanifah dipandang sebagai instrumen sosial yang memberi manfaat ekonomi. Wakaf berupa apapun, berbentuk uangkah atau berwujud benda atau tanah ya, itu nanti tujuannya adalah memberi manfaat ekonomi. Jadi banyak orang-orang sekarang itu mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah. Dari manfaat wakafnya itu, di atasnya dibangun sekolah, akhirnya ekonomi bisa berputar di daerah itu berkat adanya wakaf ya. Kemudian metode dari istinbat ya, metode dari istinbat hukum Abu Hanifah. Apa Mas istinbat itu? Ada yang tahu? Istinbat. Metode istinbat, ada yang tahu? Metode apa Ustaz? Istinbat. Metode istinbat. Metode pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk menggali, merumuskan, dan mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalil syariat. Oke, betul. Jadi menurut Abu Hanifah itu ada sekitar 7 ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah ya. Yang ketiga adalah fatwa dari sahabat, yang keempat qiyas. Rukun qiyas itu ada asal, ada ada hukum asal, ada li'at ya. Terus yang kelima ada istihsan, mengambil hukum yang lebih membawa kemaslahatan. Yang keenam adalah ijma', yang ketujuh adalah urf, yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat. Seperti apa contohnya urf itu? Urf, apa contohnya? Yang kebiasaan dalam masyarakat, budaya dalam masyarakat yang tidak menabrak hukum syariah Islam. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang tahu? Apa? Adat istiadat, budaya dalam suatu masyarakat, kultur
namun tidak menabrak syariat Islam. Tidak ada di dalam Islam, namun tidak menabrak syariat Islam. Apa contohnya? Mahar pernikahan. Mahar? Kenapa maharnya? Tahlil. Kenapa maharnya? Gak apa-apa, bagus. Udah berpendapat itu kan udah berani. Kemarin tuh pernah dengar ceramah gitu, Pak. Agak lupa dikit. Apa contohnya mahar pernikahannya? Like. Kenapa mahar pernikahannya? Apa kemarin bilang? Ada yang tahu? Ya, selama tidak memberatkan, hal ini dianggap baik untuk mempererat silaturahmi. Betul, kalau di mana itu, daerah mana itu? Kalau di daerah Medan, ya. Di daerah Medan tuh harus begini ya. Ratusan juta bahkan sampai miliaran ya. Di daerah Medan ya. Kalau selama tidak ini nggak masalah. Kalau memberatkan nggak boleh ya. Jadi harus kaya memangnya. Karena Kanjeng Nabi aja waktu melamar itu ontanya saja 25 onta ya. Satu onta harganya 30 ya. 30 juta. Kalau yang bagus sampai 50 juta. Kalau 50 juta saja dikalikan 20 udah berapa itu? Kan seneng kan ya dilamar dengan uang miliaran, kan seneng perempuan itu ya. Selama calon suaminya mampu tidak masalah ya. Tapi jangan diwajibkan ya. Semampunya saja. Kalau Mas kalau jenengan mampunya 2M ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan 5M gitu ya. Itulah pemikiran dari Abu Hanifah. Yang kedua, kita masuk pada pemikiran dari ekonomi Abu Yusuf ya. Biografi dari Abu Yusuf ini nama lengkapnya adalah Yakub bin Ibrahim Al-Ansori ya. Lahir 1013 Hijriah. Wafat 182 Hijriah. Berarti umurnya berapa? Umurnya 63. 63? Dari mana? Hah? Ngantuk ini masnya ini ya? Enggak. Saya nyemil ya, nyemil biar nggak ngantuk. Berapa? 60? 69. 69 ya. Beliau murid dari Abu Hanifah ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi qadhi al-qudat, yaitu hakim agungnya pada saat itu ya. Kemudian karya-karya beliau yang terkenal sampai sekarang itu adalah Al-Kharaj ya. Kitab yang membahas di dalamnya tentang kebijakan fiskal, kebijakan tentang pajak,
kebijakan tentang pengelolaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Masih ingat apa itu fiskal? Biar ingat, nggak apa-apa ya. Apa itu fiskal? Fiskal, ada yang tahu fiskal? Segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan, perpajakan, pengeluaran keuangan suatu negara. Gimana singkatnya gimana? Fiskal adalah Cara pemerintah mengatur uang negara. baik pemasukan dan Pengeluaran. Oke, betul. Jangan gak usah ini, gak usah takut-takut. Kemudian kita masuk pada hasil dari pemikirannya beliau. Tadi yang ke-9 itu ada kharaj ya, tentang pajak dan atas pemanfaatannya ya. Yang pertama yaitu menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukosama. Jadi pajak tanah harus berdasarkan dari hasil produksinya. Kemudian membangun fleksibilitas sosial dengan kebijakan ekonominya harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Jadi harus fleksibel yang dibangun. Gak usah kaku-kaku katanya Abu Yusuf ya. Dan yang ketiga, sistem politik dan ekonomi harus transparan. Jadi negara wajib mengelola keuangan secara terbuka ya. Itu pada saat itu ya. Kalau sekarang sudah melenceng jauh ya dari pemikiran Abu Hanifah ya, Abu Yusuf ya. Sekarang banyak dikorupsi ya, tertutup, nggak transparan ya. Masa air yang dikelola oleh pemerintah PDAM itu setiap tahun laporannya rugi saja ya, padahal airnya gratis ya. Itu namanya nggak transparan ya. Kemudian sistem ekonomi tidak terikat intervensi yang berlebihan. Negara berperan menjaga keadilan saja ya, pengawasannya. Kemudian zakat sama tadi, instrumen pemerataan ekonomi ya. Kemudian harta faid itu digunakan untuk kepentingan publik. Jizyah diterapkan secara adil pembagiannya. Unsur atau bea cukai itu juga sebagai instrumen dari pendapatan negara. Kemarin di Indonesia itu banyak bea cukai yang palsu ya, yang palsu. Ada juga produk yang tidak ada bea cukainya. Apa itu? Rokok ya. Rokok itu banyak kemarin tuh tidak ada cukainya ya. Jadi diperjualbelikan secara ilegal ya. Dan yang 9 tadi sudah dijelaskan tentang kharaj ya. Kharaj. Kemudian pandangan dari Abu Hanifah tentang mekanisme pasar ya. Abu Yusuf, kok Abu Hanifah lagi. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf berpandangan bahwa harga terbentuk secara alami ya, secara alami saja, nggak usah diintervensi dari pemerintah, nggak usah ya. Kemudian negara tidak menetapkan harga secara berlebihan ya, itu nggak boleh terlalu ikut-ikut dengan penentuan harga di pasar. Dan yang ketiga, intervensi dilakukan jika terjadi penyimpangan pasar. Jadi harus sidak, harus ini sudah
harus betul-betul diawasi nantinya ya. Kemudian tugasnya. Tugas. Jelaskan biografi dari Abu Hanifah. Siapa namanya? Abu Hanifah. Halo. Nu'man bin Nu'man. Sabit bin Zulfa. Siapa? Nu'man siapa? Nu'man bin Sabit bin Zulfa. Oke, terus Abu Hanifah pendiri dari mazhab apa? Abu Hanifah mazhab Hanafi. Hanafi. Terus juga tokoh fikih apa? Muamalah ya. Kemudian apa saja hasil pemikiran ekonomi Abu Hanifah? Apa? Pemikirannya tentang apa? Tidak boleh riba. Kemudian kalau berdagang boleh menggunakan akad salam dan harus amanah. Amanah itu jujur ya. Kemudian jelaskan metode istinbat hukum Abu Hanifah. Apa saja? Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma, qiyas, ihtisan, dan uruf ya, adat istiadat ya. Kemudian yang keempat, jelaskan kebijakan ekonomi Abu Yusuf. Ekonomi Abu Yusuf punya apa? Punya kitab apa? Kitab apa? Al-Kharaj. Di dalamnya berisi tentang apa? Tentang kebijakan fiksal. Fiksal? Apa fiksal? Bukan futsal. fiskal. Jangan dibalik-balik, nanti jadi futsalnya. Terus? Pengelolaan negara. Oke, harus transparan ya. Yang kelima, apa pandangan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar? Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Harga pasar harus berjalan secara alami, namun pemerintah tetap mengawasinya. Oke, terakhir pilihan ganda ya. Abu Hanifah dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Terus yang kedua, karya terkenal dari Abu Yusuf adalah Al-Kharaj. Pinter gitu loh, hafal berarti ya. Gampang kok ya, sejarah itu gampang. Yang penting jangan sering chattingan, sering searching aja ya. Kemudian metode hukum khas Abu Hanifah adalah Istihsan. Ihtisan. Yang keempat, pajak berdasarkan dari hasil produksi disebut Apa sama?
Mukosama, pinter. Dan yang terakhir, menurut Abu Yusuf, harga pada pasar sebaiknya menurut Abu Yusuf ditentukan terakhir pemerintah. tadi Abu Yusuf harus ditentukan oleh pemerintah. harus apa? Apa ditentukan oleh negara? Apa ditentukan penuh oleh pemerintah? Atau ditetapkan oleh pedagang secara alami? Atau dibebaskan dengan pengawasan pemerintah? Ya, dibebaskan dengan pengawasan pemerintah. Dibebaskan dengan pengawasan pemerintah atau negara ya. Oke. Kita bertemu pada pertemuan ke-7 ya, sesi yang ke-7 yaitu tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Gak ada tugas ya, sudah dijawab semua tadi. Sudah masuk ke kelas yang kedua ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Amin. Dan semoga ilmunya menjadi wasilah kesuksesan kita semua di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan. Ya.